Halo cu, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria in the hoy masa kini. Di video kali ini saya akan mereview film Bollywood yang berjudul Baagi. Film ini disutradarai oleh Sabir Khan dengan menggandeng aktor laga Tiger Shroff dan artis cantik Shraddha Kapoor. Penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Konflik dimulai saat bintang film bernama Sia dibawa kabur menuju Thailand oleh pria bernama Raghav, sang juara ilmu bela diri dan memiliki perusahaan yang besar. Ayah Sia bernama Kurana dan seorang produser meminta bantuan mantan pacar Sia, yaitu Ronnie, untuk membawa Sia kembali ke masa lalu saat Ronnie bertemu pertama kali dengan Sia di kereta api. Secara tidak sengaja mereka saling berpelukan saat kereta berhenti dan keduanya pun tersipu malu. Hingga saat Sia meminta tolong karena ayahnya tidak terlihat. Ronnie lalu turun dari kereta dan mencari ayah Sia. Ternyata ayah Sia sudah berada di atas kereta dan Ronnie pun harus ketinggalan kereta. Untung saja Ronnie berhasil tiba di perguruan silat Guruswami. Ronnie lalu masuk dan takjub dengan apa yang dilihatnya. Ronnie lalu memberikan surat kepada Guruswami yang berisikan pesan dari ayah Ronnie. Almarhum ayahnya meminta agar Guruswami mau mengajarkan Ronnie, sebab dia adalah anak pemberontak yang tidak taat aturan. Guruswami lalu memberikan pekerjaan berat kepada Ronnie, alih-alih mengajarnya bela diri secara langsung. Sementara itu, Raghav, anak dari Guruswami, menyaksikan Sia yang sedang menonton pertandingan tersebut. Raghav pun jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sia. Dia mencoba mencari Sia lagi, tapi tidak bisa menemukannya. Suatu hari, Ronnie yang berada di pasar bertemu kembali dengan Sia saat cuaca sedang hujan. Saat hendak pergi, Ronnie lalu mengatakan jika mereka berjodoh, mereka pasti akan bertemu lagi saat hujan. Di hari berikutnya, Raghav datang berkunjung ke kediaman Sia dengan maksud untuk melamarnya. Raghav lalu bertemu dengan ayah Sia dan menawarkan sekoper uang. Raghav akan memberikan uang tersebut jika ayah Sia mau merestuinya. Sementara Sia sendiri berlari keluar menuju mercusuar sambil berharap akan bertemu Ronnie lagi karena cuaca sedang hujan. Saat sudah lelah menunggu Ronnie, dia lalu memarahi dirinya sendiri. Ternyata Ronnie juga telah menunggu Sia di arah yang berlawanan. Mendengar hal itu, Ronnie lalu menghampiri Sia. Sia pun tersipu malu dan dari situ mereka berdua menjadi lebih dekat. Malam itu, Sia memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Ronnie sebagai tanda bukti cintanya. Sia lalu mencium Ronnie tiba-tiba, lalu meninggalkan Ronnie yang tersenyum bahagia. Ronnie pulang ke perguruan dalam keadaan mabuk, saking bahagianya. Melihat hal itu, Guruswami memberikannya sedikit pelajaran, hingga membuat Ronnie tersadar dari mabuknya. Guruswami lalu menyerang Ronnie dan dengan refleksnya Ronnie bisa menangkis serangan itu.
Secara tidak sadar, tubuh Roni mengingat latihan yang pernah diajarkan Guru Swami. Dia pun percaya dengan metode yang diajarkan Guru Swami dan mulai berlatih dengan serius. Ayah Sia mengetahui hubungan putrinya dengan Roni. Dia lalu melaporkan ini kepada Raghav. Dia pun menjadi marah mendengarnya. Raghav mengancam akan membunuh Roni jika menghalangi cintanya dengan Sia. Guru Swami, ayahnya, mendengar hal ini dan menasihati anaknya dengan keras untuk tidak berbuat hal yang kejam. Raghav yang tidak terima lalu meracuni ayahnya sendiri. Setelah Raghav mengetahui tentang Roni, dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Roni. Anak buah Raghav lalu sengaja menculik Subbu agar Roni terpancing. Roni lalu mengejar mereka dan meminta untuk mengembalikan Subbu. Subbu malah dilempar seperti boneka dan kepalanya berdarah karena terbentur di mobil. Roni pun marah dan menghajar mereka satu persatu. Anak buah yang lain lalu kabur dan naik ke sebuah gedung. Mereka lalu melempar Subbu dari atas. Untung saja Roni berhasil menangkapnya. Roni lalu menghajar mereka dengan mudahnya dan mengalahkan mereka. Tidak lama setelahnya, Raghav langsung turun tangan menghadapi Roni. Roni yang tidak tahu apa-apa langsung dihajar oleh Raghav. Roni yang bukan tandingan Raghav babak belur dibuatnya. Roni lalu bertanya kenapa dia melakukan ini padanya. Raghav dengan tegas menjawab ini semua karena Roni mendekati Sia. Roni akhirnya mau menyelamatkan Sia dan mencari taksi untuk mengantarnya ke suatu tempat. Saat sampai di tujuan, Roni mengajak sopir untuk bertaruh atas namanya. Di sebuah pertarungan liar, Roni menantang seorang juara bertahan dengan sekali tendangan. Roni mampu mengalahkan sang juara bertahan. Kembali ke masa lalu, saat pemakaman Guru Swami digelar, Roni akan berpamitan dengan Sia karena tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Roni akan kembali ke asalnya dan dia akan menunggu kedatangan Sia jika Sia memang mencintainya. Dan sementara itu, ayah Sia membenturkan kepalanya di dinding dan berpura-pura bahwa Roni telah memukulinya. Alhasil, Sia membenci Roni. Sementara Roni sedang menunggu di stasiun. Roni pun merasa kecewa sebab Sia tidak datang juga. Kembali ke masa sekarang, Roni dikejar oleh sekelompok orang. Roni bersama dengan kedua sopir taksi berusaha kabur. Adegan saling kejar pun tak dapat dihindarkan. Roni juga sempat mengajar orang-orang yang menghalanginya dan berhasil kabur dengan mudah. Dia lalu menghampiri kedua sopir taksi yang tertangkap dan menghajar mereka. Roni lalu menanyakan tentang keberadaan Biju, kaki tangan dari Raghav. Roni lalu menghampiri rumah Biju dan menawan istrinya untuk mengetahui keberadaan Sia. Biju mau tidak mau memberikan informasi tentang Sia yang ditawan oleh Raghav di penthouse miliknya. Sementara itu, Raghav masuk ke kamar Sia yang sedang tertidur. Raghav lalu memasangkan kalung kepada Sia dan tiba-tiba terbangun. Dia lalu menendang Raghav dan mengancam ingin membunuhnya. Anak buah Raghav lalu masuk dan menahan Sia. Sia lalu menghajar anak buah Raghav hingga salah satu anak buahnya memukul kepala Sia hingga jatuh pingsan.
Raghav panik dan langsung melarikan Sia ke rumah sakit. Biju yang saat itu bersama dengan Roni mendapat telepon dari Raghav. Dia berkata sedang berada di rumah sakit karena Sia jatuh pingsan. Mendengar hal itu, Roni lalu bergegas ke rumah sakit. Roni lalu menyamar sebagai dokter untuk membawa Sia. Sia yang mengetahui itu juga ikut menyamar bersama Roni. Sayangnya mereka ketahuan oleh Raghav, tapi Roni yang cerdik lalu sengaja mengancam Raghav dengan menaruh pisau di leher Sia. Mereka pun berhasil kabur dengan lift, lalu menaiki taksi kenalan Roni. Mereka berdua lalu pergi menggunakan perahu menuju sebuah pulau. Sia yang masih kesal dengan Roni lalu berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Roni lalu menjelaskan bahwa dia menolong Sia dikarenakan uang. Tidak lama setelah itu hujan turun dan Roni memberikan bajunya kepada Sia. Sia lalu melihat cincin pemberiannya. Ternyata masih dipakai oleh Roni. Roni lalu menjelaskan kebenarannya dan Sia menyadari bahwa ayahnya telah membohonginya. Mereka lalu berciuman dan hubungan mereka pun kembali seperti dahulu. Namun, tiba-tiba saja anak buah Raghav datang dan memukuli Roni tanpa henti. Roni yang tidak berdaya hanya bisa pasrah menerima pukulan. Biju lalu mengeluarkan senjatanya lalu menembak Roni hingga dia jatuh ke laut. Sia pun merasa hancur dan pasrah saat dibawa oleh Raghav. Roni ternyata berhasil selamat dari kejadian itu. Dia lalu mendatangi gedung milik Raghav dan memburu satu persatu anak buah Raghav yang dilihatnya. Semakin naik, dia menghadapi petarung yang semakin kuat. Salah satu anak buah Raghav lalu menekan alarm tanda bahaya. Raghav lalu melihat CCTV dan bingung saat melihat Roni masih hidup. Biju akhirnya menceritakan yang sebenarnya kalau dia sebenarnya tidak menembak Roni. Raghav marah mendengarnya lalu menggorok leher Biju. Sementara itu, Roni menghadapi salah satu petarung terkuat. Dia juga marah kepada Roni karena telah membunuh adiknya. Tapi pertarungan tak berlangsung lama dan Roni mematahkan kaki petarung itu hingga dia meringis kesakitan. Di lain sisi, Sia mencoba kabur, tapi dihadang oleh anak buah Raghav. Sia lalu menghajar mereka hingga berhasil bertemu dengan Roni lagi. Mereka berdua berusaha keluar dari gedung, tapi dihalangi oleh Raghav. Raghav lalu mulai menyerang Roni dan mendorongnya. Sia maju, tapi dengan mudah dilemparkan ke dinding hingga jatuh pingsan. Pertarungan sengit keduanya pun dimulai dan Roni sempat merasa kalah. Raghav menceritakan kebenaran tentang ayahnya yang meninggal. Mendengar hal itu membangkitkan amarah Roni, lalu mengeluarkan jurus yang sama seperti Guru Swami. Roni lalu menyerang Raghav di titik-titik rawannya hingga membuat Raghav tak berdaya. Serangan dari Roni lalu membuat Raghav tewas. Setelah menaklukkan Raghav, Roni dan Sia lalu menuju perguruan Guru Swami untuk melanjutkan perguruan tersebut. Akhir yang bahagia ini pun menjadi akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.